Dan lebih kita akan langsung ke Bursa Efek Indonesia, kita pantau perdagangan. Pembukaan awal pekan ini sudah di jurnalis Kompas TV Dian Silitonga bersama juru kamera Junaidi Saputra akan mengulas langsung pergerakan pada pagi hari ini. Dian, sudah jam 9, bagaimana pembukaan pagi ini? Ya, Pak Kalis, memang proyeksinya indeks harga saham gabungan kita pada awal perdagangan pekan ini akan kembali melanjutkan penguatan begitu. Nah, kalau kita ingat memang pada penutupan perdagangan hari Jumat kemarin atau pada pekan lalu, indeks harga saham gabungan kita ini juga menguat 0,14% berada di level 4.973. Nah, apakah pagi ini akan kembali melanjutkan penguatan? Kita langsung lihat saja Pak Kalis dan juga saudara di layar kaca Anda. Ya, seperti yang sudah terlihat, ini ternyata benar indeks harga saham gabungan kita pada pembukaan perdagangan hari ini kemudian bergerak positif begitu di zona hijau, terapresiasi 0,41%, berada di level 4.995. Nah, sebenarnya analis menilai menguatnya indeks harga saham gabungan kita secara berkelanjutan ini dinilai karena adanya optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi. Nah, isunya ini datang dari global, Pak Kalis, di mana ada perbaikan data tenaga kerja Amerika Serikat seiring dengan pelonggaran lockdown di sana. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita bicara Amerika Serikat, ini juga data terkait dengan kasus konfirmasi COVID-19 terus meningkat. Data terakhirnya di Amerika Serikat ini ada 2,93 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, tapi selain itu juga pasar sebenarnya masih optimisme atau masih memantau bagaimana perkembangan penemuan vaksin COVID-19 begitu. Nah, selain Amerika Serikat, ini juga ada Cina yang memang tercatat juga aktivitas bisnisnya membaik, di mana ada peningkatan permintaan dalam negeri. Nah, sementara untuk sentimen di domestik, ini pasar juga masih menunggu sentimen positif dari data ekonomi. Nah, selain itu, Pak Kalis, di bursa saham kita ini juga ada aktivitas beli bersih saham begitu, beli bersih investor asing dan juga jual bersih investor asing. Nah, untuk beli bersihnya ini kami catat pada tanggal 3 Juli 2020 kemarin saja totalnya adalah 93,4 miliar rupiah untuk beli bersih asing. Nah, sementara untuk aktivitas jual bersih investor asing ini kalau selama sepekan kami kalkulasi ini nominalnya adalah 1,54 triliun rupiah. Nah, kita akan melihat juga Pak Kalis bagaimana proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan kita hingga penutupan perdagangan hari ini menurut beberapa analis. Yang pertama, ini ada analis dari Indo Premier Sekuritas Mino yang memproyeksikan IHSG kita hari ini akan bergerak di rentang support resisten 4.920 hingga 5.020. Kemudian ada dari analis Sukor Sekuritas Hendriko Gani yang juga memproyeksi indeks harga saham gabungan kita akan bergerak di rentang support resisten 4.922 hingga 5.000. Kemudian yang terakhir juga analis Bina Arta Sekuritas Navan Aji memproyeksi IHSG kita akan bergerak 4.865 hingga 5.097. Ketiganya optimistis kalau IHSG kita akan tetap menguat hingga akhir perdagangan, tapi kita tentu masih akan perlu menunggu. Pak Kalis. Yang juga dinanti selain tadi Anda sebutkan data-data ekonomi adalah kuartal 2 nih, laporan emiten. Tapi kan kita tahu kuartal 2 akan lebih terdampak COVID. Jadi menurut apakah Anda punya ulasan sektor mana yang harus diwaspadai? Ya, benar Pak Kalis, kalau pandemi COVID-19 ini dampaknya masih akan tercermin pada laporan keuangan emiten di kuartal kedua. Karenanya memang analis merekomendasikan beberapa saham yang perlu diantisipasi oleh para investor. Di antaranya adalah saham perbankan yang memang dinilai ini berpotensi nantinya akan terjadi kredit macet begitu. Kemudian juga ada saham telekomunikasi yang catatannya ini saham telekomunikasi paling banyak dijual oleh investor. Kemudian juga ada saham properti dan juga konstruksi yang memang kinerjanya pada bulan kemarin saja ini tercatat minus begitu. Selanjutnya ini juga ada saham transportasi yang dinilai oleh analis kemampuan daya belinya menurun. Tapi selain saham-saham tersebut yang perlu diantisipasi, tentu juga masih ada saham-saham lain yang juga berpotensi cuan bagi para investor. Saham apa saja? Kita langsung dengarkan pernyataan dari analis Trimegah Sekuritas Rofandi berikut ini. Kemungkinan besar laporan second Q tahun ini akan bleeding, akan melemah banyak, apalagi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ini bottom line kemungkinan tidak sesuai dan juga mungkin jauh di bawah ekspektasi daripada investor. Yang harus diperhatikan adalah
second Q ini apakah lebih baik dibandingkan dengan first Q, apakah ada pertumbuhan growth-nya lebih baik. Nah, di situ bisa kita nilai perusahaan ini semua bisa survive atau tidak nantinya di third Q-nya. Ya, Pak Skalis dan juga saudara, meskipun tadi ada sejumlah saham yang memang perlu diantisipasi, tetapi sebenarnya pasar juga masih terus perlu memantau bagaimana pergerakannya, mengingat kalau di domestik ini kita juga sedang dalam masa transisi menuju new normal. Apakah nanti ke depannya saham-saham tersebut juga akan kembali bergerak positif atau bagaimana? Kita tentu masih perlu memantau. Pak Skalis. Melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, Dian Silitonga, terima kasih.